Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Ramadiani, NPM 19012010330 dari kelas Bisnis Internasional F akan menjelaskan tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Yang pertama, pengertian budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, di mana artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dalam hal ini, budaya sangat berkaitan dengan bahasa atau cara berkomunikasi, kebiasaan di suatu daerah, atau adat istiadat. Sebagian besar ahli antropologi memandang kebudayaan sebagai keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, lembaga, dan artefak ciptaan manusia yang mencirikan populasi manusia. Dengan perkataan lain, kebudayaan terdiri atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku yang umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yaitu gaya hidup yang unik dari suatu kelompok orang tertentu. Kebanyakan antropolog juga sepakat bahwa budaya dipelajari bukan pembawaan sejak lahir. Lalu berbagai aspek budaya saling berhubungan. Lalu kebudayaan adalah berbagi. Lalu yang terakhir, kebudayaan menentukan batas-batas dari kelompok yang berbeda. Karena masyarakat terdiri atas orang-orang dan budayanya, maka sebenarnya hampir tidak mungkin membicarakan salah satunya tanpa mengacu kepada orang yang lain. Langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis internasional untuk belajar hidup dengan budaya lain yaitu yang pertama menyadari bahwa terdapat budaya yang berbeda dari budayanya sendiri. Kemudian mereka harus terus mempelajari karakteristik dari budaya-budaya tersebut sehingga dapat beradaptasi dengannya. Kitty Hall, seorang antropolog terkenal, menyatakan bahwa itu dapat dicapai hanya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menghabiskan seumur hidup di suatu negara atau menjalani suatu program pelatihan yang sangat canggih dan ekstensif. Lalu kita akan membahas karakteristik dari budaya. Beberapa karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari atau learned behavior yang ditularkan dari satu anggota masyarakat ke masyarakat yang lain, yaitu yang pertama unsur-unsur kebudayaan yang saling terikat atau interrelated. Yang kedua, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri atau adaptif. Artinya, kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Lalu, yang terakhir ada kebudayaan dimiliki bersama atau share. Kebudayaan dibagi oleh anggota-anggota masyarakat dan tentunya menentukan keanggotaan masyarakat tersebut. Lalu di sini ada beberapa pendapat lain tentang karakteristik budaya. Yang pertama dipelajari, budaya itu tidak diwariskan atau bersifat biologis, tetapi budaya diperoleh dari pelajaran atau pengalaman. Lalu yang kedua dibagi, masyarakat adalah anggota dari kelompok organisasi atau pembagian budaya masyarakat. Budaya tidak spesifik pada satu orang atau individu. Lalu yang ketiga ada perubahan generasi. Budaya bersifat kumulatif, melewati dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya secara berurutan. Lalu yang keempat ada simbolik. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk memberi tanda dan menggunakan sesuatu untuk menggambarkan kepada yang lain. Lalu ada diteladani. Budaya mempunyai struktur dan terintegrasi. Perubahan dari satu bagian akan membawa perubahan kepada bagian yang lain. Lalu yang terakhir ada penyesuaian. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk merubah atau menyesuaikan diri. Lalu ada elemen-elemen dari budaya. Para ahli sangat bervariasi mengenai apa yang mereka anggap sebagai komponen budaya. Tetapi daftar berikut ini mewakili pemikiran mereka. Yang pertama, budaya adalah estetika, berkaitan dengan rasa keindahan, budaya, dan selera yang baik serta diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat, dan lain-lain. Para pelaku bisnis internasional tertarik pada aspek-aspek formal dari seni, warna, dan bentuk,
karena arti simbolis yang dimilikinya. Sedangkan untuk cerita rakyat berguna untuk memelihara rasa persatuan kelompok dan mengindikasikannya bahwa seseorang merupakan bagian dari kelompok tersebut. Lalu ada sikap dan kepercayaan. Setiap budaya memiliki seperangkat sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi hampir seluruh aspek dari perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya. Lalu yang ketiga ada agama. Agama adalah aspek yang penting dari kebaikan masyarakat. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota-anggota masyarakat berhubungan satu dengan yang lain dengan pihak luar. Dampak agama terhadap bisnis internasional itu berbeda-beda dari negara ke negara yang bergantung pada sistem hukum negara tersebut, homogenitas keyakinan agamanya, dan toleransinya terhadap pandangan-pandangan agama lain. Lalu yang keempat ada pendidikan. Dalam arti luas, pendidikan dapat dianggap sebagai bagian dari proses belajar yang melengkapi seseorang untuk mengambil peranannya di dalam masyarakat. Bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di suatu negara, sangat penting sekali untuk mengetahui tingkat dan ukuran pendidikan pada negara tuan rumah yang akan dituju. Karena hal itu sangat berpengaruh dalam penentuan tenaga kerja yang akan dibutuhkan nantinya. Lalu ada budaya material. Kebudayaan material merujuk kepada semua objek buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat benda-benda atau teknologi, siapa atau who, membuat apa atau what, mengapa bagaimana dibuat atau why, dan untuk siapa atau for whom. Lalu yang keenam ada bahasa. Bahasa adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Ada 3 peranan bahasa. Yang pertama sebagai senjata bersaing. Ikatan-ikatan bahasa sering menciptakan keunggulan bersaing yang penting karena kemampuan berkomunikasi sangat berperan penting dalam menjalani transaksi bisnis. Lalu yang kedua ada bahasa perantara. Bahasa perantara itu untuk menjalankan bisnis. Para pelaku bisnis internasional harus mampu berkomunikasi. Bahasa Inggris telah muncul menjadi bahasa umum yang dominan atau bahasa perantara di dalam bisnis internasional. Lalu terjemahan. Beberapa perbedaan bahasa dapat diatasi melalui penerjemah. Dalam hal ini, penerjemah harus peka terhadap hal-hal kecil dalam konotasi kata-kata dan berfokus pada penerjemah gagasan, bukan kata-kata itu sendiri. Lalu organisasi kemasyarakatan. Setiap negara atau masyarakat memiliki suatu struktur atau organisasi yang pengaturan hubungan-hubungannya terpola, yang mendefinisikan dan mengatur cara anggota-anggotanya berinteraksi satu sama lain. Para antropolog mempelajari aspek budaya dari organisasi kemasyarakatan ini menjadi 3. Yang pertama berdasarkan pertalian keluarga. Bagi beberapa perusahaan asing, keluarga besar atau extended family adalah penting sebagai sumber koneksi bisnis mereka. Lalu yang kedua ada berdasarkan asosiasi bebas dari individu-individu. Asosiasi adalah unit-unit sosial berdasarkan atas usia, gender, atau minat yang sama, bukan berdasarkan hubungan keluarga. Lalu yang ketiga ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan kelompok-kelompok asosiasi terdiri atas orang-orang yang bergabung bersama-sama berdasarkan ikatan yang sama yang dapat berupa politik, pekerjaan, rekreasi, maupun agama. Yang kedelapan ada karakteristik hukum. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara, bagian, atau daerah, negara maupun organisasi internasional. Lalu yang kesembilan ada struktur politik. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis, seperti kondisi politik, sumber alam, dan cuaca di negara yang bersangkutan. Selain itu, perlu juga diperhatikan stabilitas dan hasrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis dari sumber alam. Lalu kita akan membahas aspek-aspek budaya mempengaruhi bisnis internasional.
Ada 5 aspek budaya dalam menjalankan proses manajemen yang akan mempengaruhi pelaku bisnis internasional di sebuah negara. Antara lain yang pertama, cultural distance. Cultural distance atau pembentuk cultural system antara lain perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, bahasa, dan norma sosial. Lalu yang kedua ada social change. Social change yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Lalu yang ketiga ada time orientation. Time orientation termasuk di dalamnya adalah manajemen waktu. Lalu ada language atau bahasa. Lalu yang kelima ada value system. Value system terdiri dari yang pertama power system, jarak kekuasaan. Persepsi pemimpin yang selalu benar dan masyarakat tidak berinisiatif dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada uncertainty avoidance. Nah, yang ini adalah ketakutan dalam mengambil resiko dan tantangan dalam bisnis. Lalu yang ketiga ada individualism versus collectivism, yaitu budaya individualisme versus budaya kolektif, sehingga menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang menjadi loyalitas. Lalu yang terakhir ada masculinity versus femininity, yaitu derajat nilai-nilai dominan dalam masyarakat yang menekankan ketegasan. Nah, untuk itu diperlukan sekali pemahaman akan budaya-budaya yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang akan dilakukan pelaku bisnis, khususnya pada bidang bisnis berskala internasional terhadap budaya di mana mereka melakukan kegiatan bisnis. Lalu kita akan membahas pengaruh kebudayaan terhadap bisnis internasional. Terdapat 4 fungsi bisnis yang akan terpengaruh oleh budaya di mana pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan skala internasional. Pengaruh itu terjadi karena penyesuaian akan budaya-budaya yang ada di sebuah negara yang dijadikan tujuan kegiatan bisnis. Antaranya ada pemasaran. Beraneka ragam sikap dan nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Contohnya, cara mengiklankan produk. Lalu yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Budaya menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan serta manajer. Terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikannya. Lalu ada produksi. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode proses produksi yang baru. Lalu yang terakhir keuangan. Nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapih disertai bukti penerimaan pengeluaran arus kas yang nantinya menentukan profitabilitas suatu perusahaan. Lalu di sini kita punya contoh kasus. Contoh kasus bahwa budaya dapat mempengaruhi bisnis internasional adalah penjualan album musik di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam menegakkan hukum-hukum kesopanan yang ketat pada manusia, sesuai dengan budaya dan hukum Islam yang mana melarang menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak cover album dari penyanyi pop wanita barat yang menggunakan pakaian terbuka, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Kemudian, kebijakan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi oleh pihak perusahaan adalah harus menyensor cover album yang dianggap seksual dan melanggar nilai-nilai budaya Islam. Perusahaan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun juga dituntut dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar mereka, sehingga seluruh perusahaan rekaman jika ingin memasarkan produknya ke pasar Arab Saudi, mereka harus menyesuaikan cover album untuk menghindari pelanggaran. Nah, penyelesaian kasus di sini dalam mengontrol masuknya perusahaan asing, Arab Saudi memiliki CPVP sebagai lembaga pemerintah yang memperkerjakan polisi agama atau mutawa untuk memastikan bahwa warga mematuhi ajaran-ajaran Islam terutama berkaitan dengan pakaian, sosialisasi, moralitas, dan doa. Mutawa ini bertugas dalam menyeleksi dan menyensor cover album untuk masuk ke pasar Arab Saudi.
Beberapa contoh cover album yang telah dirubah untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya Islam adalah Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, hingga Miley Cyrus dan Ariana Grande sesuai yang saya contohkan pada PPT ini. Dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan pemasaran harus juga dapat menyesuaikan diri dengan budaya dari target pasarnya agar tetap mendapatkan profit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.